Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Dan seperti kita ketahui bahwasanya Ibnu Katsir adalah tidak asing bagi kita. Beliau menulis tafsir juga, dan beliau salah satu dari muridnya Ibnu Taimiyah, dan tulisannya cukup banyak ya. Dan beberapa tulisan beliau terkait, ada tentang sirah, ada juga tafsir, ada juga tentang usul, ada juga beberapa macam. Dan ilmu yang barakah dari satu orang yang ikhlas ketika dia menyebarkan dan mendakwahkan ilmu yang didapat. Tentu kitab ini bukanlah segala-galanya, tapi paling tidak kitab ini menulis, disebut juga Al-Bidayah wa Nihayah, dari awal sampai akhir. Di dalamnya isinya pertama tentang tadi ya, penciptaan arsy Allah yang Maha Rahman. Karena juga di sebagian pendapat bahwasanya yang pertama kali diciptakan adalah arsy. Walaupun tentang al-qalam nanti kita tambahkan, karena Rasulullah bersabda, inna awwal ma khalaqallahu al-qalam, sesungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Faqala ta'ala uktub, tulislah. Faqala al-qalam wa madza aktub, kata qalam, apa yang saya tulis? Faqala ta'ala uktubul qadra ma kana wa ma huwa kainun ila al-abad, tulislah apa-apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi sampai kiamat. Terjadi khilaf di antara ulama, mana yang pertama kali diciptakan, apakah qalam atau arsy. Ala kulli hal, dari mulai penciptaan makhluk sampai kepada tentunya nihayah atau akhir, dan beliau menuliskan sampai termasuk juga di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab ini membahas dari awal sampai akhir. Artinya dalam sejarah atau tarikh, para muarrikhin menyebutkan sejak kapan sih sejarah manusia dimulai. Ketika Adam dan Hawa masih di sorga, kedua ayah ibu kita ini, maksudnya mereka tinggal di sorga, kemudian Allah menakdirkan uhbitan nas, manusia diturunkan ke muka bumi bisababi khata'i Adam, dengan sebab salahnya Nabi Adam alaihissalam. Salah Nabi Adam cuma satu, dia memakan buah yang dilarang. Dengan itu pula semua kita diturunkan ke muka bumi. Maka itu sebagian salaf mereka mengatakan, bagaimana dengan kesalahan kita yang tiap hari banyak? Kalau cuma satu kesalahan saja, Nabi Adam diturunkan ke muka bumi. Tapi begitulah hikmah mengambil ibrah pelajaran. Bukan seperti orang-orang sebagian orang yang mengatakan bahwa Adam memiliki dosa turunan, sehingga tetesan darah sang yang disalib itu sebagai penebus dosa seluruh manusia, hanya karena Nabi Adam yang salah. Nabi Adam, dia salah, tapi dia tidak salah. Beliau salah karena melakukan kesalahan, tapi beliau bertaubat karena taubatnya sudah diampuni Allah. At-taubatu minadz-dzamb kama la dzambalah. Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Dan Allah firmankan dalam Al-Quran, inni ja'ilun fil ardi khalifah, kami akan jadikan, kata Allah, Nabi Adam ini di muka bumi, bukan di sorga. Jadi ketika Allah perintahkan wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kau dekati pohon ini, Allah sudah tahu bahwa Adam akan bermaksiat, sehingga dengan itu Adam diturunkan ke muka bumi. Kalau ada yang bertanya, kenapa Allah perintahkan Adam jangan dekati pohon, padahal Allah sudah tahu Adam bakal bermaksiat? Maka ini dikena atau terkena dengan ayat Al-Quran, la tus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jangan engkau tanya tentang apa yang Allah lakukan, tapi kita yang bakal ditanya. Terserah Allah. Mau Allah perintahkan Adam dulu kemudian Allah jadikan maksiat, terserah dia. Sama seperti kita, terserah Allah memilih hidayah. Siapa yang akan dikasih hidayah? Sebagian orang
mendengar adzan datang ke masjid, sebagian yang lain tidak. Sebagian orang yang salat di shaf yang pertama, kedua, ketiga, ada yang khusyuk, sebagian tidak. Sebagian orang, ikhwah sekalian, walaupun hartanya banyak, tidak tergerak untuk berumrah dan berhaji. Sampai yang tinggal di kota Jeddah, masih ada yang tidak umrah. Padahal tinggal hanya 1 jam perjalanan. Orang yang jauh-jauh, mereka berusaha dan sampai di kota Makkah. Sebagaimana satu orang yang dilewatkan malam harinya, sebagian mereka sholat malam, sebagian tidur. Begitulah hidayah. Oleh karenanya, kitab ini membahas secara garis besar tentang tarikh atau perjalanan hidup manusia, termasuk juga dari tahun ke tahun. Dan Ibnu Katsir, Masya Allah, beliau menulis berdasarkan tarikh atau perjalanan hitungan tahun. Walaupun tentu di zaman dahulu kita tidak tahu. Padahal dalam nama Allah, Allah Al-Alim, Allah itu maha mengetahui, mengandung 3 unsur. Pertama, ya'lamu ma kana, Allah tahu apa yang sudah terjadi. Yang dulu-dulu terjadi Allah ketahui. Misalnya apa? Kejadian kita di alam ruh, Allah tahu, kita tidak tahu. Tapi kita diberitahu dan kita wajib tahu bahwa kita dulunya pernah disumpah dan kita pernah menjawab. Di alam janin, Allah tahu bahwa kita dituliskan 4 perkara di saat di alam janin. Kita mungkin tidak tahu. Saya dan antum tidak ingat. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala, ketika menghabarkan sesuatu kepada kita, menunjukkan bahwa Dia, Allah Subhanahu wa taala, mengetahuinya. Ya'lamu ma kana. Kemudian wa ya'lamu ma sayakun. Allah tahu apa-apa yang sedang dan akan terjadi. Antum dan saya sekarang sudah diketahui siapa yang di hatinya ikhlas, siapa yang tidak. Sebagaimana kita pun diketahui oleh Allah Ta'ala, mana di antara kita yang hari ini melakukan apa saja dari mulai pagi sampai sekarang, Allah mengetahuinya. Bahkan bukan hanya sekarang, wa ma sayakun, apa-apa yang akan terjadi besok, lusa, dan yang akan datang. Jadi sejarah hidup kita, ikhwah, sudah diketahui Allah detail. 3 hari lagi akan bicara apa, setahun lagi kita akan ada di mana kalau kita masih hidup, 10 tahun lagi jam segini kita lagi ada di mana dan sedang apa, Allah sudah ketahui. Kalau ini diyakini dengan benar, buat apa kita ini beramal riya? Buat apa? Kalau kita semua beramal riya, bukankah Allah sudah mengetahui segalanya? Maka kitab ini pun memberikan inspirasi kepada kita bahwa kita pun sudah tertulis sejarah hidupnya. Hari ini kita baru tahu bahwa seorang dituliskan meninggalnya, biasanya ditulis di nisan, tanggal sekian lahir, tanggal sekian meninggal. Hari ini kita masih hidup. Suatu saat, ikhwah, kita pun akan diingat, fulan lahirnya tanggal sekian, nanti dia pun meninggal tanggal sekian. Walaupun di nisan, termasuk yang tidak diperintahkan diberikan tulisan yang lengkap, apalagi sampai anaknya berapa, istrinya berapa, meninggalnya karena apa, hobinya apa, nggak ditulis. Tetapi sejarah akan mencatat. Kalau tahun 2050 kita masih hidup, alhamdulillah. Tapi jika sudah meninggal, maka anak-anak kita akan bercerita, dulu tahun 2022 di musola ini, di masjid ini, ayah kita dulu ngaji habis maghrib sampai isya, bahasanya kitab ini. Kapan itu? Itu tahun 2050, bercerita anak-anak kita, mungkin seperti itu obrolannya. Sama dengan kita hari ini kan. Sekarang kita ngobrol, dulu orang tua kita tahun atau di zaman Belanda mereka begini dan begitu. Maka sejarah ini berulang. Silakan kita tulis sejarah kita hidup ini, dan nanti akan dibuka di hadapan Allah kelak. Sebagian salaf mengatakan, kalau kita hari ini hidup 1 hari, maka ditutuplah hari itu, ikhwan, dan tak dibuka lagi. Kapan dibukanya? Di hadapan Allah ketika dihisab. Jadi hari ini, kalau sampai maghrib tadi, dihisabnya nanti di akhir. Sudah ditutup. Besok dengan yang besok lagi.
Maka orang yang menyia-nyiakan waktunya, mereka orang-orang yang tidak faham bahwa dirinya terus berjalan menuju kematian, sampai Allah akan menghisabnya dia baru sadar. Adapun makna al-alim yang ketiga, ya'lamu ma lam yakun law kana kaifa yakun. Seorang harus tahu dan mengerti bahwa Allah mengetahui apa-apa yang tidak terjadi, bagaimana kalau terjadinya. Makanya orang-orang yang di alam kubur berdoa, Rabbi arji'un, ya Allah kembalikan kami ke dunia, la'alli a'malu salihan fima tarak, kami akan berbuat kebaikan dari apa yang dahulu kami tinggal. Mereka menyesal. Karena kalau ajal datang, Bapak Ibu sekalian, kalau ajal datang berarti yang terputus satu, rizki sudah habis. Kedua, amalan sudah habis. Jadi nggak bisa menambah amalan kalau sudah wafat. Sekarang ini kesempatan, kita masih bisa beramal dan rezeki masih kita dapat insya Allah. Nah, beliau Ibnu Katsir di bagian yang pertama kataba, ya, rahimahullah, ma yata'allaq bi awalil khalqi. Jadi beliau menulis pertama apa yang diciptakan Allah pertama kali. Ini bagian yang pertama. Wa thaniyan siratun nabawi, sirah nabi-nabi, ya, sampai kepada khulafaur rasyidin. Karena jumlah nabi ada 124.000 nabi. Rasul 315, nabi dan rasul 25. Rasul pertama Nabi Nuh, nabi pertama Nabi Adam, rasul terakhir Nabi Muhammad SAW. Semua rasul pasti nabi. Semua nabi belum tentu rasul. Baik. Setelah Nabi wafat SAW, kata Nabi, bu'istu ana wal qiyamah kahatain. Aku diutus dengan kiamat seperti dua jari. Nabi menunjukkan jari tengah dan jari telunjuk. Bu'istu ana wal qiyamah kahatain. Aku diutus oleh Allah dengan kiamat seperti dua jari, menunjukkan dekatnya dia dengan kiamat. Artinya kalau di ujung meja ini, ikhwan, Nabi Muhammad diutus, kiamatnya adalah di sini. Sebelum Nabi SAW, sangat jauh ke depan sebelumnya, Allah ciptakan Nabi Adam. Sebelum Adam, jin sudah ada. Langit dan bumi sudah ada duluan sebelum jin. Dan semua itu ada yang lebih dahulu lagi, diantaranya arsy, atau sebagian qaul mengatakan qalam. Dari zaman Nabi Adam ke Nabi Nuh saja 10 kurun. Satu kurun adalah 1 abad. Sebagian pendapat, faqala ba'dul ulama, 1 kurun adalah 1 umur manusia. Jadi kalau Nabi Nuh usianya 950 tahun, 10 kurun, 10 kalinya umur Nabi Nuh 9.500 tahun. Itu dari Adam ke Nuh. Walaupun pendapat yang pertama lebih banyak. Katakanlah 1 kurun, 1 abad, jarak dari Nabi Adam ke Nabi Nuh sudah 1000 tahun. Nabi Nuh kemudian ke nabi-nabi setelahnya, kila sebagian mengatakan Nabi Nuh kemudian Nabi Idris. Entah berapa tahun. Belum lagi nabi-nabi yang lainnya sampai zamannya Nabi Isa alaihissalam. Itu pun 1 Masehi dihitung dari zaman Nabi Isa. Dari Isa ke Nabi Muhammad SAW juga jauh. Dan sampai akhirnya Nabi yang terakhir, dan beliau sudah wafat. Lalu digantikan dengan Khulafaur Rasyidin. Kata Nabi SAW, ya, inna khilafatan nubuwah 30 sanah. Sesungguhnya khilafah nubuwah 30 tahun. Kemudian datang setelahnya al-muluk, raja. Ala kulli hal, para sahabat sudah meninggal. Tinggallah para tabi'in. Tabi'in meninggal. Tinggallah tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in meninggal. Ulama mutaqaddimin. Ulama mutaqaddimin telah wafat. Jadilah ulama mutaakhirin. Seperti zamannya Syekh Nasir Al-Albani, Syekh Ibnu Utsaimin, bin Baz. Mereka sudah tiada. Yang ada tinggal kita hari ini. Kitab-kitab mereka yang ada. Cuma sayang, kebanyakan kitabnya masih bahasa Arab. Kitanya belum bisa bahasa Arab. Kalau saja Nabi masih hidup, ikhwas sekalian, kita punya masalah, kita datang pada beliau, bertanya kepada Nabi SAW, dan dijawab langsung. Dan itu sahabat. Berarti kita
bukan sahabat. Karena Allah Maha tahu kita tidak pantas jadi sahabat. Kalau ada orang mengatakan, kalau saja kita di zaman sahabat, saya akan jadi sahabat. Iya. Tapi Allah Maha tahu kita tidak jadi sahabat. Bisa jadi kalau kita hidup di zaman sahabat, kita mau jadi pengikutnya Musailamah Al-Kadzdzab. Iya. Seperti ibu-ibu yang mengatakan, kalau saya hidup di zaman sahabat, bisa jadi saya jadi istri Nabi katanya. Ya kan? Kalau di zaman Nabi hidup, iya, istri Nabi bisa, istrinya Abu Lahab juga bisa nanti. Jadi karena kita ini sudah Allah ketahui, kita ini layaknya hidup di zaman sekarang, di zaman fitnah, yang hari ini kita menganggap diri kita ini luar biasa, padahal kita ini nggak ada apa-apanya. Kayaknya baru baca Quran, baru salat malam, baru ibadah rutin, sepertinya kita seolah-olah pasti surga di tangan saya. Para sahabat tidak begitu modelnya. Ala kulli hal ikhwah, yang ketiganya, kitab ini membahas tentang daulah, beberapa daulah setelah zaman Khulafa'ur Rasyidin, baik itu daulah Umayyah wa Abbasiyah dan juga beberapa yang lain sampai kepada Utsmaniyah dan begitulah seterusnya sampai terakhirnya di zamannya untuk Ibnu Katsir, dan dituliskan kitab kitab ini ikhwah menunjukkan bahwa sejarah itu penting. Oleh karena itu saya ingin mengingatkan diri saya dan antum bahwa setiap kita kalau bisa torehkan sejarah dalam hidup ini dengan tulisan yang baik, akan dikenal nanti setelah kita meninggal, ternyata si fulan dulu pernah hidup dan dia pernah berbuat kebaikan. Tetapi kalau sejarah hidup kita yang dikenal adalah kejelekan, maka rugilah dia. Dan sekali lagi, beliau Ibnu Katsir rahimahullah adalah seorang yang buta di akhir hidupnya. Beliau wafat di tahun 774 Hijriyah. Jadi kalau Nabi SAW meninggal di tahun 11 Hijriyah, tinggal dikurangi saja. Jadi setelah 700 sekian tahun Nabi SAW wafat, maka Ibnu Katsir juga wafat menghadap Allah Rabbul Alamin. Tufiya fi Dimashq, beliau meninggal di Damaskus dan dikuburkan dekat dengan kuburannya gurunya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan intinya nihayah bagi beliau adalah ketika meninggal. Bidayahnya kita waktu lahir, nihayahnya kita waktu meninggal. Tapi nihayah meninggal itu bukanlah nihayah yang hakiki. Karena aslinya kapan hidup kita berakhir, sesungguhnya tidak ada akhir. Kita semua akan dikekalkan. Di dunia kita akan meninggal buat sementara waktu. Dipisahkan ruh dan jasad. Tapi perjalanan ruh, dia tidak meninggal. Dia terus hidup sampai di surga atau naudzubillah di neraka. Baik, bahasan malam hari ini, hadirin sekalian muliakan Allah, adalah bagian yang pertama tentang Al-Arsh. Warawa katanya an sahabi, berkata dari seorang sahabat, diriwayatkan beliau adalah Abdullah bin Amr ibn As, qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Amr ibn As, beliau mengatakan, aku mendengar Nabi SAW bersabda, kataballahu maqadir al-khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50 alf sanatin faqala wa arshuhu 'ala al-ma'. Kata Nabi SAW, kataballahu, Allah menulis ya, maqadir, takdir qabla an yakhluqa as-samawat, sebelum Allah menciptakan langit yang 7 dan bumi, bi 50 alf sana, 50.000 tahun, wa qala wa arshuhu 'alal ma', dan arsy Allah itu di atas air. Dari sini kata beliau Abu Fida, katanya yadullu ala anna
kitabatallahu maqadir, bahwasanya ketetapan Allah dan penulisan Allah tentang takdir ini ditulis 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Antum dan saya sekarang ada di sini, ketetapannya, penulisannya sudah ada dan sudah kering kapan? 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, bahwa kita akan ada ngaji di masjid ini, si fulan duduk di situ, saya pakai baju ini, nanti selesai jam sekian, habis itu kita meninggal di tahun berapa, semuanya sudah ada. Dan sudah kering pena Allah menuliskan. Dalam keadaan kita tidak pernah merasa bahwa kita ini seperti kapas. Kita dikasih kehendak. Dan kehendak kita dikehendaki Allah. Sebelum antum dan saya punya kehendak, Allah sudah menghendaki dulu. Jadi tidak ada pertentangan. Dan Allah tidak zalim. Kalau ada orang berpikir, bagaimana kalau saya ditetapkan oleh Allah, ternyata saya nantinya ke neraka. Allah tidak pernah zalim. Intinya berusaha kepada Allah, kita berdoa, berusaha maksimal dan berdoa, dan Allah tidak pernah zalim. Nah, kata beliau bahwasanya kalau demikian hadisnya menunjukkan bahwa qalam diciptakan Allah setelah arsy. Karena dalam hadis ini kataballahu maqadirul khalaiq, Allah menuliskan takdir makhluk-makhluk 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Lalu apa kata Allah? Wa arsyuhu 'alal ma', kata Nabi. Dan arsy Allah di atas air. Hadis ini ada satu orang yang melecehkan, katanya Allah itu dewa air. Wa subhanallah amma yaqulun. Kalau ada hadis yang sahih, sebaiknya kita mengimaninya. Dan ini juga disyarah oleh Imam Al-Muzani, salah satu dalam ucapan beliau, faqala Al-Muzani, katanya alin ala arshihi ba'inun min khalqih mawjudun wa laysa bima'dumin wala bimafqud. Jadi kata beliau, Allah itu alin ala arshihi, tinggi di atas arsy-Nya. Ba'inun min khalfihi, ba'inun min khalqihi, terpisah dari makhluknya. Mawjudun, Allah itu ada. Walaysa bima'dum, dan Allah bukanlah tidak ada, tapi Allah itu ada. Wala bimafqud, dan Allah juga bukan sesuatu yang hilang. Ini kata Imam Al-Muzani. Kemudian Syekh Muhammad bin Umar Salim Bazmul pernah menjelaskan, kata beliau bahwasanya Allah SWT alin ala arsyihi, Allah itu tinggi di atas arsy ini, maksudnya di atas langit. Dan seperti kita ketahui dalam hadis Abdullah bin Abbas, kita tambahkan sedikit, kita tinggal sekarang di bumi. Di bumi, sebagaimana nama dunia artinya daniyun, artinya hina, boleh juga dana artinya qarib. Bumi yang kita hari ini tinggal, ikhwas sekalian, di atas kita ada langit. Langit yang di atas kita ini, kalau kita keluar sebentar, ada langit, ada bintang. Itu adalah langit dunia. Di atas langit dunia, langit kedua, jaraknya 500 tahun perjalanan. Wa baina samai dunya ila taliha 500 am. Langit kedua ke yang ketiga jaraknya juga 500 tahun perjalanan. Sampai langit ke-7. 3.500 tahun perjalanan. Di atas langit ke-7 ada kursi. Kursi Allah yang Maha Rahman. Jaraknya 500. Di atas kursi ada air. Dan di atas air ada arsy. Dan Allah istawa ala arsyihi. Berbicara masalah arsy, tidak bisa kita mengatakan kecuali ada dalil. Dan akal kita tidak bisa menyimpulkan kecuali akal yang sahih.
Maka dari itu saya bacakan penjelasan di bawahnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bukanlah Allah itu menyatu dengan makhluk. Dalam arti sebagian orang yang mengatakan manunggaling kaula Gusti, itu salah. Allah di atas arsy, tapi ilmu Allah mengetahui segalanya. Nah, bahwa Allah itu maujud, Allah itu ada, maksudnya laisa bima'dumin wala bimafqudin, bukan sesuatu yang tidak ada atau bukan yang hilang. Karena ada sebagian orang yang mereka menganggap bahwa Allah itu tidak ada, sehingga mereka berkeyakinan, mana datangkan Allah kalau memang ada. Atau sebagian orang-orang dari kalangan ateis disuruh anak-anak itu berdoa meminta kepada Allah. Dipejamkan matanya, dibuka tangannya, ada enggak? Tidak ada. Berarti yang Tuhan yang kamu seru tidak ada. Sekarang minta permen kepada gurunya misalnya. Pejamkan matanya, oleh gurunya dibagi permen. Guru itu ada. Kalau modelnya begini, maka ini sangat bodoh orang tadi. Hari ini pun kita pun tidak bisa melihat bagaimana listrik dan yang lain. Tapi ada kelihatan atharnya. Orang bilang listriknya mati, padahal nggak pernah ada yang lihat aliran listriknya kayak apa. Tahu-tahu lampunya mati, dia bilang listriknya mati. Bukankah lampunya yang mati? Ada seorang bapak katanya, Pak Ustaz, listriknya mati, mau fotokopi. Fotokopinya yang mati kan Pak, bukan listrik yang mati. Enggak, listriknya yang mati. Coba lampunya di-setel dulu. Bapak sudah kasih tahu listriknya mati katanya. Oh ya sudah. Sama dengan nyawa kita, bukan asap. Kalau orang mengatakan bahwa nyawa kita ini kayak asap, seperti yang di YouTube, mobilnya nabrak pohon, keluar asap. Berarti arwahnya asap. Bukan asap. Setelah jenazah kita mandikan, dia diam saja. Kenapa enggak bergerak? Dia sudah meninggal, rohnya sudah tidak ada. Kan tadi malam masih hidup. Iya masih hidup, rohnya ada. Lalu kemana rohnya? Tidak tahu. Tapi berarti roh itu ada, walaupun kita tidak pernah melihat. Nah, oleh karena itu disebutkan misalnya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Misalnya dalam firman Allah di ayat yang lain, di surat Taha, lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahta ats-tsara. Sesungguhnya Allah Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, yang ada di atas arsy. Kemudian Allah Subhanahu wa taala istawa 'ala arsyihi, itu maknanya adalah Allah bersemayam di atasnya. Dan Allah tidak butuh kepada arsy. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Baginya yang di langit dan di bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang di antara keduanya, wa ma tahta ats-tsara, dan apa yang ada di bawah tsara. Tsara adalah permukaan tanah, disebut tsara. Kalau dibilang istiwa, faqala Mujahid, ma mana istiwa? Faqala Abul Aliyah, kadzalikal Mujahid, wa naqala wa nukila, dan dinukilkan oleh Abu Hurairah, nukilkannya. Qala Abul Aliyah, istawa ila sama bimakna irtafa'a. Jadi maksud istawa itu artinya irtafa'a, naik. Wa qala Mujahid istawa ala 'alal arsy. Kata Imam Mujahid, istiwa itu adalah ala, menetap tinggi di atas arsy. Faqala Abu Bakar Al-Khallal, beliau menyebutkan dari Muhammad bin Sabah An-Nisaburi dan juga dari Dawud Al-Khannaf Sulaiman bin Dawud, kata beliau, ketika Allah berfirman Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah itu menetap tinggi di atas arsy, maka istama'a atau ijma di kalangan ulama bahwa Allah itu istawa di atas arsy, artinya menetap tinggi di atas arsy. Tetapi Allah mengetahui semua yang ada di bumi, di langit, dan di segala tempat. Makanya Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam yang akhir. Tetapi jangan dibayangkan turunnya seperti kita,
Kalau kita ada di sini berarti nggak ada di Jakarta. Kalau kita di Jakarta berarti nggak mungkin ada di sini. Maka menghukumi Allah seperti itu tidak benar. Kalau Allah sepertiga malam yang akhir ada di bumi, berarti di langit kosong. Ini kesimpulan yang salah. Sampai ada orang berkesimpulan kalau gitu katanya Allah berputar di bumi saja, karena malam itu berputar di dunia. Ini nggak benar. Nah, faqala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, beliau mengatakan bahwasanya natayaqan, kami meyakini dan mengakui bahwasanya la ilaha illa huwa, tak ada ilah yang layak disembah kecuali Dia. Wa ana Muhammadan, dan Muhammad SAW hamba dan Rasul Allah. Lalu Imam Syafi'i mengatakan, dan kami pun meyakini bahwa Allah di atas arsy. Ar-Rahmanu ala arsy istawa. Dari sini kalau ada yang mengatakan Allah di mana-mana, yang dimaksud itu adalah yang di mana-mana adalah ilmunya, tetapi Allah ada di atas arsy yang Maha Rahman. Nah, sebagaimana dijelaskan juga dalam sifat yang lain, katanya na'am, kata Imam Ahmad ketika ditanya apakah Allah di atas arsy, kata Imam Ahmad, na'am, Allah di atas arsy, wala yakhlu minhu makan, dan tak ada tempat yang kosong dari pengetahuan atau ilmu Allah Subhanahu wa taala. Lama qala ta'ala, ketika Allah berfirman misalnya dalam ayat Al-Qur'an, kullu man 'alaiha fan, setiap segala sesuatu akan binasa, yang di bumi ini, semua yang di bumi ini akan binasa, akan hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram, dan kemudian wajah Allah Rabb yang dzul jalal, pemilik kebesaran, wal ikram, dan kemuliaan. Atau dalam ayat Al-Qur'an ikhwan, di surat apa ya? Ibrahimnya. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Ketika Allah mengganti bumi dengan bumi yang lain, dan Allah mengganti langit dengan langit yang lain. Sebagian menafsirkan ini di mahsyar. Bumi yang sekarang ada kita injak ini nanti hancur, sementara digantikan dengan bumi di mahsyar yang bukan bumi yang sekarang ini. Langit yang hari ini ada akan hancur, dan nanti digantikan dengan langit yang ada di yang lainnya. Faqala Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan kullu man fil ard sayamut, semua orang yang di muka bumi akan mati. Semua yang di muka bumi akan mati. Termasuk juga apa? Kadzalika min ahli samawat, penduduk langit. Yang tersisa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, saya akan bacakan ikhwah beberapa dalil tentang arsy. Mudah-mudahan ini menambah keyakinan kita. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardah, dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhai dia. Bainas sama'i dunya wallati taliha 500 am. Ini yang saya tadi sampaikan, bukan dari Abdullah bin Abbas, tapi Abdullah bin Mas'ud. Di antara langit dunia dan langit setelahnya 500 am, 500 tahun. Wa baina kulli sama'in 500 am. Setiap langit jaraknya 500. 500 sampai langit ke-7 3.500 tahun. Nah, kemudian antara langit ke-7 wa baina as-sabi'ah, langit ke-7 wal kursi 500 am. Jadi di atas langit ke-7 itu dengan jarak dengan kursi 500 tahun perjalanan. Wa baina kursi wal ma, di antara kursi dan air 500 tahun. Wal kursi fawqal ma, dan kursi itu di atas air. Wallahu fawqal kursi, dan Allah di atas kursi. Wa ya'lamu ma antum alaih, dan Allah tahu apa saja yang ada pada antum atau setiap kita dimanapun kita berada. Faqala Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala,
Inna fil jannati mi'ata darajah. Surga itu 100 tingkat. A'addahallahu lil mujahidina fi sabilillah. Allah siapkan untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma bainad darajataini kama bainas sama'i wal ard. Jarak antara surga yang satu dengan yang berikutnya itu seperti langit dan bumi. Fa idza sa'altumullaha fas'aluhu fil firdaus. Kalau kalian meminta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Fa innahu awsatul jannati wa a'lal jannah. Karena dia surga yang paling tinggi dan tengah-tengah. Wa fawqahu arsyur rahman, dan di atas surga Firdaus adalah arsy Allah yang Maha Rahman. Wa minhu tafajjaru anharul jannah. Dari situlah mengalir sungai-sungai di surga. Hadis ini sahih riwayat Bukhari. Paling tidak ada 5 kesimpulan hadis ini. Pertama ya ikhwah, surga 100 tingkat dan disebut darajat. Darajat itu artinya dari bawah ke atas. Kalau neraka darokat. Darokat itu dari atas ke bawah. Darajat dari bawah ke atas. Tsaniyan, yang kedua, jarak antara satu surga dengan yang lain seperti jarak langit dan bumi. Pada surga ada 100 tingkat. Yang ketiga ya ikhwas sekalian, disuruh kita meminta surga Firdaus. Kalau kita minta surga, mintalah surga Firdaus. Kenapa begitu? Karena alasan yang poin keempat, dia adalah surga yang paling tinggi dan tengah-tengah. Dan itu di atasnya lagi adalah arsy Allah yang Maha Rahman. Dan dari situ katanya mengalir sungai-sungai di surga. Sungai di surga dalam hadis ada 4, walaupun mungkin ada sungai yang lain. Pertama adalah sungai yang isinya sungai air yang jernih. Kemudian laban, sungai susu yang lam yataghayyar, ya, yang tidak berubah rasanya. Ketiga, min asalin musaffa. Jadi madu yang sangat asli. Dan yang keempat adalah khamr yang tidak memabukkan. Itu minuman di surga, dan itu ternyata tafajjaru anharul jannah, itulah yang mengalir darinya. Dan ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah menunjukkan bahwasanya arsy Allah itu ada. Dan tambahan satu lagi, ada yang seorang hamba dinaikkan derajatnya di surga karena apa? Karena 2 sebab. Pertama, karena bacaan Quran yang dia baca, karena Rasulullah bersabda, "Iqra warattil fa inna manzilataka fil jannah fi akhir ayatin taqra'uha." Bacalah Quran dan tartilah, karena kedudukan engkau di surga di akhir ayat yang engkau baca. Jadi kita berlomba, Bapak-bapak sekalian, perbanyak bacaan Quran, karena itu mengangkat derajat kita di surga. Kalau sehari bisa 1 juz, 2 juz, 3 juz, lakukan. Saya bukan orang yang sudah baik dalam bab ini, tapi kita berlomba. Yang kedua, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya, itu mengangkat derajat seseorang di surga. Sehingga ada hadis, katanya, Rabbi limada tarfa darajati, kenapa engkau naikkan derajat saya? Kemudian dijawab, bidu'ai waladika saleh, anakmu mendoakan engkau sehingga dinaikkan derajat. Walakin Rabbuna tabaraka wa ta'ala ismuhu idza qada amran sabiha hamalatul arsy thumma sabaha ahlas sama' alladhi yalunahum hatta yablugha at-tasbih ahla hadhihi as-sama'id dunya. Thumma qala alladhina yaluna hamalatal arsy li hamalatil arsy ماذا قال ربكم فيخبرونهم ماذا قال فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا. Katanya, adapun Rabb kita yang ismuhu, katanya tabaraka wa ta'ala ismuhu, yang namanya mengandung segala kebaikan dan keagungan, idza qada amran, apabila Allah menetapkan satu urusan, satu perkara, maka apa? Katanya, sabiha hamalatul arsy, maka malaikat yang memikul arsy itu bertasbih.
Jika Allah menetapkan satu urusan, malaikat pemikul arsy bertasbih hatta yablugha tasbihu ahla hadhihi samai dunya. Kemudian bertasbih pula penduduk ataupun penghuni langit ini. Kemudian seterusnya berantai sampai penduduk langit yang itu langit dunia. Yang saya maksud penduduk langit, Bapak Ibu sekalian, adalah para malaikat. Karena kata Nabi, la yujad arba asabi fis sama, tak ada jarak 4 jari di langit illa sajadatil malaika, kecuali ada malaikat sujud. Jadi di langit padat oleh malaikat. Dan kita seharusnya lebih punya keinginan terkenal di hadapan penduduk langit daripada di hadapan penduduk bumi. Terkenal di dunia bisa jadi sering menjadi malapetaka, tapi terkenal di hadapan penduduk langit menunjukkan dia orang baik. Karena setiap pintu langit ketika lewat ruh kita ditanya oleh penjaga langit, man hadar ruh? Siapakah ruh orang ini? Maka malaikat pembawa ruh kita atau kita meninggal akan menyebutkan hadar ruh fulan ibnu fulan bi asma'il khairat. Ini ruhnya si fulan bin fulan, nama kebaikan dia disebut. Huwa min ahli salah, huwa min ahli sadaqah, dan seterusnya. Tapi orang yang meninggal dalam keadaan kafir atau dia sul khatimah tidak dilewatkan sama sekali ke pintu langit. Dia cuma dicabut ruhnya lalu dilemparkan dan dikembalikan ke jasadnya di kuburnya. Maka di langit tidak kenal siapa orang ini. Di dunia tidak kenal dalam dunia kebaikan. Setelah dicabut nyawanya tidak dikenal kebaikannya di langit. Mau dibilang ahli salat dia tidak pernah salat. Mau dibilang ahli sedekah dia tidak sedekah. Mau dibilang ahli baca Quran dia juga enggak baca Quran. Semua kebaikan dia jauhi. Semua kejelekan dia lakukan. Bagaimana mungkin dia akan mendapatkan kebaikan di akhirat? Kecuali Allah mengampuni kesalahan dia. Intinya ya akhwah. Kemudian madza qala rabbukum? Apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Jadi artinya apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Lalu mereka menghabarkan apa yang mereka katakan. Kemudian penduduk langit, para malaikat saling memberikan kabar satu dengan yang lain sampai kemudian ke langit dunia. Itu disebutkan dalam riwayat Muslim dan hadis ini sahih. Maka dari itu ikhwas sekalian, dalam silsilah fil aqidah Syekh Sulaiman Al-Asqar disebutkan tentang bab al-malaikah, ada satu hadis yang sahih. Katanya malaikat pemikul arsy ma baina syahmaihi, jarak antara ujung telinga yang paling bawah dengan bahunya itu 600 tahun perjalanan seekor burung terbang. 600 tahun itu jarak dari mulai telinga sampai ke itunya saja. Kalau begitu, apakah arsy Allah ini lebih besar dari malaikatnya? Para ulama menyebutkan iya. Sebesar apa besarnya? Wallahu a'lam. Disebutkan ketika Allah berfirman dalam ayatnya, alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'at kulla syai'in rahmah wa ilman faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Malaikat yang memikul arsy dan malaikat di sekelilingnya bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka juga memintakan ampun kepada orang-orang yang beriman. Jadi kita dimintakan ampun oleh para malaikat. Apa kata mereka? Rabbana wasi'at kulla syai'in rahmah. Wahai Rabb kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu. Terus apa katanya? Berikan ampunan, faghfir lilladzina tabu. Wahai Allah, berikan ampunan kepada orang-orang yang taubat. Wattaba'u sabilak, dan berikan ampunan kepada orang yang mengikuti jalan Engkau, jalannya Nabi SAW. Lalu yang ketiga, waqihim adzabal jahim. Ini malaikat yang mendoakan kita, jauhkan mereka dari siksaan neraka jahim. Kemudian dalam ayat yang lain, wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Malaikat yang berada di penjuru-penjuru langit pada hari itu
8 malaikat mengangkat atau menjunjung arsy Allah, ya, fauqahum, sebagian tafsir di atas kepala mereka. Faqala Jabir radhiyallahu taala anhu, katanya, udzina li an uhadditsa an malakin min malaikatillah, aku diizinkan Allah untuk menceritakan satu dari malaikat pemikul arsy. Apa katanya? Inna ma baina syahmati udhunihi ila atikihi masiratu 700 am. Riwayat yang ini adalah jarak antara daging telinga yang paling bawah dengan pundaknya 700 tahun perjalanan. Dan hadis ini adalah sahih. Intinya ya ikhwah, hadis tadi tentang masalah arsy ada dan sahih riwayatnya, wajib kita mengimaninya. Kalau kita baca misalnya Dzul Arsyil Majid, maka kita pun sangat heran kalau ada orang yang tidak percaya. Terus kalau Allah yang menghabarkan kita tidak percaya, terus siapa yang kita percaya? Orang kita zaman sekarang ini, kalau dengar kabar dari koran, dia percaya, apalagi di media sosial. Tapi ini dari Allah dan Rasulnya, kita nggak percaya. Kebalik-balik, ya kan? Jadi mudah-mudahan bagian per bagian di kitab ini membawa kepada kita pemahaman yang lurus, akidah yang sahih. Dan inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Siapa yang meyakininya dengan benar, insya Allah dia akan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan. Dan semoga kita diberikan oleh Allah rahmat sampai kita diwafatkan dalam keadaan mukmin dan dikumpulkan di surganya kelak. Naqtafi bihadza al-qadar, nasallallahu ta'ala taufiq wa sadad. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.